kabarnya? Luar biasa. Sehat semua ya kali ini ya. Bang Agus, kita berdua aja nih. Kayaknya kita perlu panggil satu orang dong kali ini biar Biasanya makin kita kan semangat. Kalau pembukaan bertiga ya kan. Betul, masa cuma berdua ya Kak ya? Kita panggil tamu. Iya, kita panggil lah tamu undangan kita Guru kali ini. sekolah minggu atau anak sekolah minggu, Bang? Kayaknya sih guru Cluenya. atau anak ini ya? Guru sekolah minggu kayaknya. Atau sudah mantan? Belum Iya. ya? Gak ada Kayaknya mantan guru udah sekolah pernah minggu. jadi guru sekolah minggu, tapi udah lama Ih, nggak siapa? ketemu adik-adik. Kak Nana? Bukan. Bukan. Kak Esi? Bukan, Kak Laura? bukan juga. Kak Erna? Bukan, wah Jadi banyak siapa? ya. Banyak kali ya kan. Udahlah kita panggil aja Bang Gus. Panggil Bang Ayo Gus. kita panggil langsung ke depan, Kak Linda. Yeay! Wuhu! Kakak Linda is coming. Tada! Halo adik-adik. Apa kabar Kak Linda? Halo Bang Agus, halo Kak Rini. Kabarnya gimana? Ini meriah kali Wih, loh. puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik apa kabar? Baik, Kak Linda. Pasti pastinya. baik semuanya. Oke, jadi berhubung karena Kak Linda ada di sini, kita mau bernyanyi lagu yang pernah diajarkan oleh Kakak Linda. Oh, ada banyak lagu kayaknya, banyak. Kak. Ada Seindah-indahnya Pelangi, apalagi Kak? Aku istimewa. Istimewa. Terus Saat Iblis Menggodaku. Kita nyanyikan lagu itu, tapi lagu pertama Bang, lagu pembukaan dulu. Lagu apa itu Kak lagu pembukaan? Selamat pagi Bapak. Kak Linda masih ingat kan? Masih dong. Buat gerakannya Kak. Oke. Ayo Kak Grace. Bagus. Kakak Grace 2 kali ya. Yes. Selamat pagi Bapak Kucang. Bikin gerakannya ya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. 2, 3. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke, kita mulai lagu pertama. Lagu apakah Lagu Indah apa ya? Kak Indah? Kak Linda. Seindah-indahnya pelangi. Sekali aja ya, sekali aja. Kak Grace Seindah-indah Pelangi sekali. Bikin gerakannya ya, Dek. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia
Masih berdiri ya Kak? Bikin gerak-gerakannya adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Kita memuliakan. Aku istimewa kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, Kak Grace ketinggian ya kan Kak Linda. Disiksa Kak Linda. Aduh. Tinggi banget ya Kak Grace. Oke, lagu terakhir ya, lagu terakhir. Lagu apa ya kak ya? Lagu terakhir ya, apa? Kak, ya? Lagu Saat Iblis Menggodaku. Aku tolak dia. Sekali aja ya. Ayo Kak Grace. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Oke. Cukup ya? Cukup. Udah 4 lagu. Oke, sekarang kita mulai ibadah dulu. Adik-adik ambil sikap berdoa, berdiri, tutup mata. Kita bernyanyi lagu Mari Masuk.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarilah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Oke, shalom adik sekolah minggu. Shalom. Sekarang kita mau lanjut nyanyi lagi nih. Lagu apa Kak? Lagu apa Bang Jos? Lagu dalam nama Yesus. Sebanyak berapa kali adik-adik Kak Grace semua? 2 kali aja. Oke, ayo Bang Agus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Satu kali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke Kak, kita lagu apa lagi nih? Selanjutnya Bang Jos, lagu di dalam dunia ada dua jalan. 2 jalan. Oke, berapa kali lagi nih? 2 kali saja. Oke, 2 kali lagi. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati.
kau pilih, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke, kita mau pengumuman dulu. Oke, pengumumannya jangan lupa kirim foto absensinya ke guru-guru sekolah minggu. Bisa siapa aja, Bu Bowu, Kak Indah, Bang Jos, Kak Grace, Kak Wina, Kak Yopi, Kak Rini, Bang Oge, Bang Agus. Oke. Terus kita ulang tahunnya bulan April kan nggak ada, jadi adik-adik sekolah minggu jangan lupa kirim foto dan tanggalnya sama guru sekolah minggu dan bulan 4 dan bulan 5 ya. Jadi kita digabung ulang tahunnya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ulang tahun bulan April jangan bersedih, kita rayakan di bulan 5. Oke, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mulai dari bahasa Inggrisnya. bahasa Inggris dulu ke bahasa Indonesia. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Bang Oge, kita nyanyi lagu. Bukan dengan kekuatan. Sekali aja ya adik-adik. Bukan dengan
Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah. Khotbahnya tidak panjang dan khotbahnya berjudul Amanat Agung Yesus, di mana khotbahnya diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita mulai khotbah, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan Kau berikan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan dan dapat diterapkan oleh anak-anak sekolah minggu di kehidupan sehari-hari Tuhan, agak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Tadi judulnya Amanat Agung Yesus, di mana diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita buka Alkitab dan kita baca sama-sama. Anak sekolah minggu bisa bacanya di rumah. Kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada manusia. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian firman Tuhan. Nah, cerita ini kisah dari sebelumnya. Setelah memberikan kesaksian tentang dirinya, Yesus memberikan tugas atau perintah untuk ke-11 muridnya yang dikenal sebagai amanat agung. Ada 4 perintah dari Tuhan. Yang pertama adalah pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan, bukan pepatah sih, perumpamaan yang mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, mereka akan mengembarakan ke berbagai daerah yang dengan bermodalkan iman untuk memberitakan Injil. Nah, 11 murid Yesus ini diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan atau memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan tidak ada modal, tetapi hanya satu modal, dengan tidak ada kemampuan, tapi satu modal yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya atau untuk murid-muridnya, yaitu iman. Nah, adik-adik di rumah, kalau adik-adik tidak mempunyai kemampuan, jangan takut, tapi percayalah, karena adik-adik hanya mempunyai iman kepada Tuhan. Dan ketika adik mempunyai iman kepada Tuhan dan mulai percaya akan Yesus, maka Yesus akan memberikan sebuah kekuatan atau mujizat seperti yang diberikan kepada 11 murid Yesus tadi. Mereka pergi ke seluruh penjuru dunia memberitakan Injil dengan bermodalkan iman dan kepercayaan bahwanya Yesus itu ada. Nah, amanat agung untuk anak sekolah minggu, karena masih kita anak-anak sekolah minggu, amanat agung yang diberikan Tuhan itu ada, pasti ada. Tetapi karena kita masih anak-anak, anak sekolah minggu itu boleh memberitakan Injil dengan cara yang sederhana, seperti di sekolah, di rumah, atau di lingkungan,
di gereja. Nah, cara anak sekolah minggu menjalankan amanat agung Yesus itu dengan cara membuat kebaikan pertama, dan yang kedua rajin beribadah. Tiga, tidak melawan perintah atau omongan orang tua. Karena dengan cara itu anak sekolah minggu bisa dikatakan memberitakan Injil juga dan menjalankan amanat agung. Kenapa? Karena kalau anak sekolah minggu melakukan kebaikan, rajin ibadah, tidak melawan Tuhan, tidak melawan orang tua. Nah, teman-teman yang lain atau orang-orang di sekitar anak sekolah minggu atau adik-adik sekalian pasti akan melihat, wow, hebat sekali dia ya. Dia baik, jujur, rajin ibadah, tidak melawan orang tua. Kok bisa dia ya? Nah, dengan cara itu pasti mereka melihat iri dengan anak adik-adik sekolah minggu sekalian. Pasti mereka akan tertegur hatinya. Kemudian mereka akan mengikuti apa yang adik lakukan. Nah, pasti Tuhan akan senang. Karena adik-adik sekolah minggu sudah menjalankan amanat agungnya, biarpun simpel atau sederhana. Dengan cara tadi, jadi banyak pengikutnya atau anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya sudah menjalankan amanat agung yang kecil. Dimulai dari yang kecil dulu, ya kan? Dimulai dari kecil, baru nanti yang besar. Nah, jadikanlah amanat agung ini untuk adik jalankan di kehidupan sehari-hari. Jadikan contoh dan tauladan untuk sekitar-sekitarnya. Kalau adik-adik sekolah minggu misalnya di dekat rumahnya ada kawan-kawannya yang tidak rajin ibadah, melawan orang tuanya, tidak melakukan kebaikan. Tapi ketika mereka melihat adik-adik sekolah minggu sudah menjalankan amanat baik, tidak melawan orang tua, dan pasti mereka akan mengikuti adik-adik sekolah minggu. Dan itu akan berbuat menjadi berkat untuk adik-adik sekolah minggu karena sudah menjadi contoh. Dan kemudian ada misalnya adik sekolah minggu dikasih uang saku atau uang jajan sama orang tua, adik sekolah minggu menabung, kemudian ada barang-barang atau pakaian adik sekolah minggu yang sudah tidak terpakai. Misalnya dia pas pakainya umur 5 tahun atau umur 7 tahun atau 8 tahun atau kelas 5. Sekarang dia sudah kelas 6 atau sebaliknya. Jadi dia tidak mau lagi pakai itu. Kemudian dia sumbangkan ke panti asuhan. Nah, itu juga memberitakan Injil. Ya kan? Dari hasil tabungan atau hasil barang-barang yang sudah dipakai lagi, aja diberikan kepada panti asuhan. Itu sudah luar biasa. Tuhan sudah tersenyum melihat itu karena ada di sekolah memberitakan Injil. Adik sekolah minggu tidak sia-sia melakukan kebaikan. Jadi adik-adik yang di panti asuhan juga merasa senang bisa berbagi dengan adik sekolah minggu. Adik juga merasa senang bisa berbagi, meringankan beban mereka, menjadi berkat untuk mereka, ya kan? Nah, jadi ingatlah tadi beberapa dari amanat agung atau perintah Tuhan untuk anak sekolah minggu, seperti melakukan kebaikan, kejujuran, tidak melawan orang tua, terus kemudian rajin beribadah, berdoa, ya. Adik-adik lakukan, semoga amanat agung yang sudah adik-adik lakukan atau cara adik memberitakan Injil dapat menjadi berkat untuk adik sekolah, untuk menjadi berkat untuk adik-adik sekolah minggu dan menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Oke, terima kasih. Sekian khotbah dari Abang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan kepada kami Tuhan. Tadi kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan senantiasa menyertai anak sekolah minggu di rumah maupun di mana pun berada Tuhan. Dan kiranya Injil dari-Mu, amanat agung dari-Mu dapat anak sekolah minggu lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungannya Tuhan. Dan jadikanlah anak sekolah minggu ini menjadi berkat-Mu Tuhan, supaya menjadi tauladan untuk orang sekitarnya. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Hai adik-adik, gimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan
dengar terus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Sesuai lagu kita hari ini Kak Iya, Yop. Kak Wina, kita nyanyi lagu anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. 2 kali ya. Ayo Bang Agus. Siapkan persembahannya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Oke adik-adik semuanya, siapkan persembahannya. Kita akan memberi persembahan. Ayat persembahan kita di minggu pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka pada masa itu akan ada suatu tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, hendak mendudukan namanya di situ. Maka ke sana pun hendaklah kamu membawa akan segala yang telah kupesan kepadamu, baik korban bakaranmu, baik korban sembelihanmu, atau persembahanmu dalam 10 asa, dan persembahan tangan-tanganmu, dan segala barang pilihan daripada nazarmu yang akan kamu bernazar kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi apa lagu Kak Yop? Segala puji syukur. Sekali aja ya adik-adik. Kali aja ya adik-adik. Ayo Bang Agus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangannya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Sai tiup matang aku, sai toguang, paimatos osaku, ramot wiang, dang uloang pardalang, sai sadang, sai homa ale Tuhan manungguang. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga damu menyinari jalanku. Salam, selamat hari Minggu anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa